Bright Moon menyipit saat dia terus mundur, terus-menerus memasang penghalang pertahanan di depannya. Sesaat kemudian, cahaya merah menghilang dan dunia menjadi tenang. Bright Moon berdiri di udara dalam keadaan menyesal. Wajahnya sepucat kertas. Darah mengalir dari telinga dan hidungnya. Kekuatan penghancuran diri Demon Saint Red Demon lebih kecil dari yang dia duga. Setidaknya itu tidak menghancurkan seluruh benua ini. Tetapi itu telah menyebabkan dia lebih banyak terluka. Vitalitas kuat dari daun pohon abadi beredar ke seluruh tubuhnya. Dengan cepat menyembuhkan luka di tubuhnya. Tapi ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Ketika dia terluka oleh Sueli, dia telah menghabiskan 2 daun dan hampir 1 tahun untuk pulih sepenuhnya. Hahaha, tawa keras Sueli dengan cepat terdengar dari kejauhan. Jelas dengan cepat mendekat. Huobu, ini pertama kalinya tuan tua ini menemukanmu begitu menyenangkan mata. Dia telah berhasil melindungi klon jiwa Huobu secara tidak sengaja. Tetapi dia tidak mengira itu akan memiliki efek yang tidak terduga. Meskipun kekuatan Saint Iblis lainnya tidak lemah dan kebanyakan dari mereka lebih kuat dari Huobu. Jika bukan karena kedatangan Huobu kali ini, jika itu orang lain, mungkin mereka benar-benar tidak akan mampu untuk menjaga Bright Moon di sini. Lagi pula, orang itu hanya selangkah lagi dari gerbang dunia, dan hanya teknik penghancuran diri seperti Huobu yang bisa menghentikan Bright Moon melarikan diri. Bintik-bintik cahaya merah mengembun di udara dan dalam sekejap mata, penghancuran diri Demon Saint tidak menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Ini seharusnya kemampuan ilahi alaminya dari ras iblis merah. Namun, saat ini, kondisi Huobu tidak terlalu baik. Tubuh aslinya yang merah menjadi lebih redup, dan auranya juga agak lemah. Jelas, penghancuran diri barusan telah menghabiskan biaya yang cukup besar. Jadi tidak mungkin baginya untuk menggunakan kemampuan ilahi seperti itu berulang kali dalam waktu singkat. Kecuali jika dia benar-benar ingin mati. Beralih untuk melihat ke arah asal Sueli. Mulut Huobu berkedut saat dia menggumamkan beberapa kata, sepertinya mengutuk seseorang. Ekspresi Bright Moon setenang air saat dia menghela nafas ringan. Bukan menghela nafas karena dia gagal pada saat terakhir. Dalam pikirannya, tentu akan lebih baik jika dia bisa keluar dari pengepungan ini. Ada 12 Saint Iblis di wilayah Iblis. Jika dia benar-benar berhasil keluar dari pengepungan ini, mereka tidak lebih dari Saint Iblis yang menghalangi jalannya. Situasi saat ini sudah sesuai dengan harapannya, jadi tidak perlu merasa menyesal. Jalan di depan dipenuhi duri, dan hanya ada satu jalan keluar. Hati Yang Kai terbakar dengan kecemasan saat dia bergegas. Akhirnya tiba di gerbang dunia yang mengarah ke benua Eternal Heaven dalam waktu setengah bulan. Namun, dari kejauhan, dia bisa melihat bahwa gerbang Demon Rache dipenuhi orang, dan tidak diketahui berapa banyak orang yang berkumpul di sana. Dengan begitu banyak orang yang hadir, situasinya menjadi agak kacau. Di bawah kepemimpinan Half Science, pasukan Demon Rache bergegas menuju gerbang dunia. Seolah-olah ada sesuatu yang baik menunggu mereka di gerbang dunia. Pada tingkat ini, bahkan jika dia menunggu lebih dari 10 hari, dia tidak akan memiliki kesempatan. Melihat ini, Yang Kai berbalik dan berteriak, "Ikuti!" Menekan kakinya bersama-sama, Winchester bergegas menuju gerbang dunia dengan agresif. Karena dia tidak bisa mendapatkan giliran dalam antrian, maka dia tidak akan melakukannya. Dengan kekuatan Winchester, Yang Kai menerobos pasukan Demon Rache yang padat. 2 juta pasukan kuat mengikuti di belakangnya. Tindakan ini secara alami menarik perhatian banyak ras iblis. Semuanya menoleh dan melotot marah. Tetapi wilayah iblis adalah tempat di mana tinju adalah yang paling penting. Meskipun Yang Kai tidak memiliki Half Saint di sisinya, aura yang dipancarkan oleh Winchester tidak lebih buruk dari Half Saint. Jadi pembudidaya Demon Rache biasa tidak berani bertindak gegabah. Ketika mereka 10 km jauhnya dari gerbang dunia, sesosok tiba-tiba terbang dan menghalangi jalan Yang Kai. Mengangkat tangannya sedikit, dia berteriak, "Berhenti! Persetan! Mereka yang mencoba menghentikanku akan mati." Yang Kai tidak punya waktu untuk membuang omong kosong dengannya. Pertempuran di benua Eternal Heaven telah dimulai, dan nasib bulan cerah masih belum diketahui. Yang Kai sedang terburu-buru untuk menyelidiki situasi secara pribadi. Jadi bahkan jika Demon Saint berdiri di depannya, dia tidak akan bisa memblokirnya, apalagi Half Saint. Dengan kata lain, dia tidak bisa menunggu seseorang menghalangi jalannya sehingga dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk membuat contoh dari mereka. Perwujudannya telah mencapai alam Half Saint. Dan Winchester pernah mengejar Half Saint. Jadi sekarang dia bisa dikatakan telah menukar tombak dengan meriam. Tidak diketahui ras mana yang dimiliki Half Saint ini, tetapi kulitnya sangat pucat. Ras iblis yang saat ini melewati gerbang dunia tidak lain adalah pasukan benua di bawah komandonya. Karena alasan inilah dia melangkah maju untuk menghentikan Yang Kai. Jika tidak, siapa yang mau ikut campur dalam urusan orang lain? Awalnya, melihat Yang Kai mengendarai Demon Beast dengan aura yang kuat,
Dia berpikir bahwa latar belakang orang ini luar biasa. Jadi dia mencoba membujuknya. Tetapi siapa yang mengira bahwa pihak lain akan menolak untuk memberinya wajah, menyebabkan dia terbakar amarah. Aura Yang Kai tidak terlalu kuat. Jadi bahkan jika orang seperti ini memiliki latar belakang tertentu, itu sangat terbatas. Dia masih seorang half saint. Jadi mengapa dia harus takut pada orang lain? Dalam kemarahan, dia mengangkat tangannya dan mengirimkan semburan ki iblis ke arah Yang Kai, menyebabkan ledakan keras di udara saat dia berteriak, "Saya pikir kamu mencari kematian." Kekuatan half saint secara alami tidak lemah. Yang Kai segera merasakan tubuhnya menegang saat aura kematian menyelimutinya. Saat dia ragu apakah dia harus melepaskan perwujudannya, Winchester sudah mengeluarkan raungan dan keempat kukunya menyala dengan api emas, meninggalkan tanda emas di udara. Dalam sekejap, dia muncul di depan half saint, mengangkat tubuhnya, dan menginjaknya. Namun, serangan yang tampaknya biasa ini menyebabkan ekspresi half saint berubah drastis saat dia mengangkat tangannya dan mendorongnya ke atas. Ki iblisnya melonjak liar. Saat telapak tangan dan kukunya bersentuhan, kekuatan yang menakutkan meledak. Half saint hanya berhasil menahan satu napas sebelum dia seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, menabrak tanah dan menghilang dalam sekejap mata. Winchester tampak seperti akan mengejarnya. Tetapi Yang Kai menjambak rambutnya dan berbalik. Dengan dingin melirik ke sekeliling. Siapa lagi yang ingin menghentikanku? Half Saints Demon Rache di sekitarnya semuanya mundur. Dan Half Saints yang tersisa semua menatap Winchester dengan alis berkerut. Segera setelah itu, ekspresi terkejut muncul di beberapa wajah mereka. Jelas mengenali identitas Winchester. Meskipun Yang Kai telah berkeliling dan membantu Demon Saints memperbaiki gerbang dunia mereka, memungkinkan dia untuk mengenal banyak Half Saints. Dalam hal reputasi, dia jauh lebih rendah daripada Winchester. Tunggangan Master Benua 100 Roh saat itu bisa dikatakan terkenal. Tetapi dengan keheningan Chang Tian, Mount legendaris ini secara bertahap menghilang dari pandangan semua orang. Tidak ada yang mengira itu akan muncul lagi. Dan itu bahkan dikendarai oleh Raja Iblis kelas menengah. Siapa orang ini? Meskipun hubungan Benua 100 Roh dengan wilayah Iblis tidak terlalu baik, identitas Winchester terlalu tidak biasa. Jika ada yang berani menyakiti binatang ini, Tuan dari Benua 100 Roh pasti akan keluar dan mendatangkan malapetaka. Oleh karena itu, ketika Yang Kai menanyakan pertanyaan ini, semua Master Half Saint tetap diam. Bukan karena mereka takut pada Yang Kai, tetapi karena mereka takut jika mereka bertarung, mereka tidak akan dapat menahan diri dan melukai Winchester. Belum lagi, menilai dari kekuatan yang ditunjukkan oleh binatang ini barusan, bahkan di antara Half Saints, itu adalah eksistensi yang sangat kuat. Tetapi karena kecerdasannya yang rendah, ia tidak dapat mengambil bentuk manusia. Half Saint pucat yang telah diinjak-injak oleh Winchester juga terbang kembali. Ekspresinya sangat dingin. Baru saja, dia tertangkap basah dan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, yang cukup memalukan. Tetapi dia tidak punya niat untuk menyerang lagi. Jelas memiliki beberapa keraguan. Yang Kai meliriknya tetapi tidak mencoba memprovokasi dia lagi. Pada saat ini, lebih baik untuk menghindari masalah yang tidak perlu dan dengan cepat memasuki benua Eternal Heaven. Dia memanggil bawahannya, "Ayo pergi." Mengatakan demikian, dia terbang menuju gerbang dunia. Di belakangnya, Lauke dan yang lainnya berkeringat dingin saat mereka mengikuti, merasa sangat bersalah. Great King mereka memiliki perlindungan dari Winchester, jadi bahkan jika mereka bertarung, itu mungkin tidak akan menjadi masalah. Tetapi sulit untuk mengatakan berapa banyak dari 2 juta tentara yang kuat ini yang akan tersisa. Untungnya, para pembudidaya Half Saint mampu menahan diri. Hanya butuh setengah hari bagi 2 juta tentara yang kuat untuk melewati gerbang dunia. Terutama karena itu cukup besar untuk menampung begitu banyak orang. Tempat mereka muncul tidak di tempat yang sama, tetapi dalam radius 1000 kaki. Yang Kai menghabiskan beberapa waktu mengumpulkan pasukannya sebelum bergerak maju. Dari waktu ke waktu, dunia akan sedikit bergetar, dan dari jarak yang sangat jauh, akan ada beberapa suara yang bercampur dengan gempa susulan dari pertempuran. Di langit, cahaya redup bisa terlihat, menunjukkan intensitas pertempuran. Yang Kai melihat sekeliling, tetapi tidak bisa melihat apapun. Bagaimanapun, medan perang yang sebenarnya terlalu jauh. Sepanjang jalan, Yang Kai menemui banyak pasukan ras iblis yang bergegas. Suasana hatinya menjadi lebih berat. Dari kelihatannya, wilayah iblis tampaknya telah mengerahkan semua kekuatannya. Semua Half Saint yang masih berada di wilayah iblis, serta ras iblis yang bisa bertarung, telah ditarik ke benua Eternal Heaven, semua demi membunuh bulan cerah. Yang Kai tiba-tiba punya ide. Jika dia bisa menghancurkan seluruh benua Eternal Heaven, ras iblis pasti tidak akan bisa pulih dari kemunduran ini. Dan krisis invasi wilayah iblis ke batas bintang juga akan teratasi. Namun,
Pemikiran ini hanya terlintas di benaknya sesaat sebelum dia menyerah. Dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Melewati pegunungan. Dia melihat lautan orang di bawahnya. Di atas puncak gunung, ada bendera raksasa dengan pola rumit yang berkibar tertiup angin. Yang Kai mengerutkan kening dan melihat sekeliling sejenak sebelum meminta tentara di belakangnya untuk menunggu sementara dia terbang sendirian. Bahkan sebelum mereka mendekat, salah satu dari mereka mengalihkan pandangannya ke arah Yang Kai dan tersenyum. Menangkupkan tangannya. Saudara Yang, kita bertemu lagi. Jadi itu saudara Baya. Tidak heran dia terlihat sangat akrab. Yang Kai terbang dan menatapnya. Yang menjaga puncak gunung ini sebenarnya adalah Baya Halfsain Beilimo. Ketika Yang Kai sedang memperbaiki gerbang dunia di wilayah Beilimo, mereka telah berinteraksi sedikit dan dapat dianggap sebagai kenalan. Baya mengukur Winchester sejenak sebelum ekspresi terkejut melintas di matanya saat dia tersenyum. Tunggangan brother yang benar-benar luar biasa. Bolehkah saya tahu dari mana kamu mendapatkannya? Yang Kai tertawa dan berkata, saya mengambilnya di sepanjang jalan. Pihak lain jelas telah mengenali Winchester dan menanyakan pertanyaan ini untuk memastikan apakah dia memiliki jawaban yang sama atau tidak. Mendengar ini, sudut mulut Baya berkedut saat dia menoleh untuk melihat ke arah medan perang dan bertanya, saudara yang juga menerima perintah yang mulia untuk datang ke sini untuk mencoba peruntungannya? Keberuntungan seperti apa? Keberuntungan macam apa yang ada di sini? Yang Kai bingung. Omong-omong, dia belum menerima perintah sama sekali dan hanya membobol tempat ini sendiri. Jadi tidak pantas baginya untuk mengajukan pertanyaan. Jadi dia dengan cepat menindaklanjuti. Itu benar. Apakah saudara Bai? Ya tidak. Baya tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja. Saya lebih suka tidak datang. Tetapi Yang Mulia telah memerintahkan saya untuk datang. Yang Kai mengangguk. Tempat ini sangat berbahaya dan bukan tempat yang ingin dikunjungi siapapun. Tetapi karena kamu datang ke sini, mengapa menghela nafas? Angin dan air bergiliran. Ketika itu datang, mungkin keberuntungan saudara Baya akan baik. Baya tidak bisa menahan tawa. Meskipun saya ingin mengucapkan beberapa kata niat baik kepada kamu. Kami adalah keluarga. Jadi jika perkelahian pecah, saya khawatir saya tidak akan memiliki banyak kesempatan. Mengatakan demikian, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Yang Kai. Matanya bersinar ketika dia berkata, di sisi lain, saudara Yang, kesempatanmu lebih besar daripada orang lain. Kesempatan apa? Apa yang sedang kamu bicarakan? Yang Kai benar-benar ingin bertanya. Tetapi dia sudah bertindak seolah dia mengerti. Jadi dia tidak bisa bertanya sekarang. Dia hanya bisa berpura-pura bingung dan bertanya. Saudara Baya, saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kamu tidak memiliki banyak kesempatan. Jadi bagaimana saya bisa? Petik 2. Karena kamu berasal dari batas bintang dan memiliki asal yang sama. Baya menjawab sebenarnya. Apa hubungannya ini dengan apakah dia berasal dari Star Boundary atau tidak? Hatinya terasa seperti dicakar oleh cakar kucing. Dan dia tidak sabar untuk membuka mulut Baya dan meminta penjelasan. Namun, ekspresi pencerahan segera muncul di wajahnya. Jadi begitulah. Haha, maka saya akan mengandalkan berkah brother Baya. Ekspresi Baya menjadi serius saat dia berkata, mungkin begitu. Tapi jika memang begitu, raja ini tidak akan sopan. Jika saya tidak sengaja menyakiti saudara Yang, saya harap saudara Yang tidak akan menyalahkan saya. Yang Kai tertawa dan berkata, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Kekayaan dan kehormatan ditentukan oleh surga. Karena raja ini sudah datang ke sini, raja ini secara alami siap secara mental. Petik 2. Baya mengangguk ringan dan berkata, saudara Yang bebas dan tidak terkendali. Silakan lakukan sesukamu. Kami mungkin harus menunggu beberapa hari lagi. Kalau begitu aku akan pergi. Yang Kai berbalik dan berjalan beberapa langkah sebelum berbalik dan bertanya. Bolehkah aku bertanya kemana aku harus pergi? Baya mengulurkan tangannya dan menunjuk. Bawahan Halfsain Sein Yu Rumeng bertanggung jawab untuk menjaga lokasi itu. Kamu hanya perlu bertemu dengan yang lain. Jadi begitulah, Yang Kai melirik bendera yang berkibar tertiup angin di puncak gunung dan tatapan pencerahan melintas di matanya. Tampaknya Halfsains dari Demon Territory telah mengepung medan perang. Masing-masing dari Halfsain bawahan dari Demon Saint bertanggung jawab atas suatu wilayah. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Baya, Yang Kai memanggil 2 juta pasukannya yang kuat dan terbang ke arah yang ditunjukkan Baya. Setengah hari kemudian, di puncak gunung lain, dia melihat sebuah bendera besar. Pola pada bendera itu persis sama dengan yang diberikan Yu Rumeng padanya sebelumnya. Tak perlu dikatakan, ini seharusnya tempat bawahan Yu Rumeng berkumpul. Yang Kai terbang dengan Winchester dan menyapu pandangannya, tetapi tidak melihat wajah yang dikenalnya.
Omong-omong, dia tidak tahu banyak dari Half Saints di bawah komando Yuru Meng. Dan yang paling dia kenal adalah Bai Zuo dan Yue Sang. Yang pertama dekat dengannya sementara yang terakhir memusuhi dia. Adapun setengah Saint lainnya. Meskipun mereka pernah bertemu sebelumnya, mereka tidak pernah memiliki persahabatan yang mendalam satu sama lain. Hanya bertukar beberapa kata ketika dia memperbaiki gerbang dunia di benua mereka. Adapun Half Saint yang duduk di puncak gunung ini, dia bahkan lebih asing lagi di mata. Dia tinggi dan kekar. Dan sebagian besar pembudidaya ras iblis ini berasal dari iblis kekuatan atau iblis batu. Tanpa melawannya, Yang Kai tidak dapat menentukan ras mana yang dia miliki. Namun, Yang Kai terkejut. Begitu dia terbang, Half Saint ini dengan dingin meliriknya. Matanya dipenuhi dengan jijik dan kebencian. Seolah-olah dia tidak ingin melihatnya. Yang Kai tidak mengerti bagaimana dia menyinggung orang ini. Namun, karena Half Saint ini bertanggung jawab atas masalah ini, Yang Kai hanya bisa melangkah maju dan bertanya. Setelah mendekat, Yang Kai menangkupkan tangannya dan bertanya, Yang Kai dari Cloud Shadow. Bolehkah saya bertanya bagaimana saya harus memanggil kamu? Mata Half Saint kekar itu dingin saat bibirnya melengkung membentuk senyum mengejek. Tidak menunjukkan niat sedikitpun untuk memperhatikannya. Alih-alih memusatkan perhatiannya pada Winchester. Yang Kai mengulangi kata-katanya lagi. Tetapi pihak lain masih tidak menanggapi. Kali ini, Yang Kai yakin bahwa orang ini benar-benar tidak ingin melihatnya. Ini membuatnya agak bingung. Dia yakin bahwa ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Dan tidak ada konflik di antara mereka. Jadi dia tidak tahu mengapa pihak lain memasang wajah jelek seperti itu. Belum lagi, dengan hubungannya dengan Yuru Meng. Bahkan jika bawahan Half Saint di bawah Yuru Meng tidak memperlakukannya dengan sopan, mereka setidaknya harus bersikap sopan. Sikap pihak lain jelas tidak memberinya wajah apapun. Setelah bertanya 2 kali, Yang Kai tidak bisa diganggu untuk mengatakan apa-apa lagi. Melihat sekeliling, dia mengangguk sedikit sebelum berbalik dan memanggil tentara di belakangnya, melintasi puncak gunung dan terus maju. Setelah Yang Kai pergi, Demon Saint yang kekar memanggil Raja Iblis dan berbisik di telinganya. Kirim kabar bahwa manusia telah muncul. Jika kamu ingin bertindak, cepat dan bertindak sebelum Yang Mulia tiba. Petik 2. Raja Iblis menerima perintah itu dan dengan cepat menghilang. Raja Agung. Orang itu barusan adalah Tuan Dili. Setelah berjalan sejauh tertentu, Yin berbisik kepada Yang Kai. Dia juga melihat Yang Kai menderita kerugian. Jadi dia secara alami ingin menjelaskan alasannya kepadanya. Yang Kai diam-diam mengingat nama ini dan mengerutkan kening. Kapan saya memprovokasi orang itu? Yin menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi, melirik Yang Kai. Dia ragu-ragu. Yang Kai berkata, bicaralah dengan jujur. Yin berkata, Tuan Dili memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuan Yue Sang. Tu Qialuo juga mengangguk dan berkata, itu benar. Ketika Tuan Yue Sang masih di Blue Plains, Tuan Dili sering datang untuk minum dengan Tuan. Seorang teman anggur dan daging. Yang Kai tiba-tiba mengerti dan melirik ke belakang. Mencibir ringan. Dia membela Yue Sang. Yue Sang telah dikirim ke medan perang 2 dunia karena dia, dan masih belum diketahui apakah dia hidup atau mati. Ini adalah fakta yang terkenal. Dan Yuru Meng bermaksud menggunakan tindakan ini untuk menunjukkan kepada semua sainnya betapa dia menghargai Yang Kai. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan secara tidak sengaja menarik kebencian kepada Yang Kai. Karena Dili dan Yue Sang memiliki hubungan yang baik, wajar saja jika dia tidak ingin melihatnya. Akan aneh jika dia bersedia memberinya wajah yang menyenangkan. Yang Kai tidak mengambil hati masalah ini, terutama karena dia tidak berminat untuk mempedulikannya sekarang. Sekarang dia telah tiba di benua Eternal Heaven. Dia secara alami harus memperhatikan gerakan bulan cerah. Setelah berjalan tidak jauh, Yang Kai menemukan lembah gunung sekitar beberapa kilometer dari gunung tempat bendera itu berada dan memerintahkan pasukannya untuk mendirikan kemah. Yang Kai mengendarai Winchester tinggi di langit dan melihat ke kejauhan dengan ekspresi khawatir. Dari saat mereka memasuki benua Eternal Heaven, mereka dapat dengan jelas merasakan intensitas pertempuran di kejauhan. Tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Dilihat dari aura yang melonjak ke arah mereka dari jauh, Bright Moon memiliki lebih dari 1 musuh. Yang Kai tidak tahu berapa lama Bright Moon bisa bertahan melawan begitu banyak musuh. Tetapi jika dia hanya fokus untuk melarikan diri, dia mungkin memiliki kesempatan. Pada saat ini, dia tidak bisa campur tangan sama sekali. Mungkin akibat dari serangan itu akan mencabik-cabiknya bahkan sebelum dia mendekati medan perang. Saat ini, dia hanya bisa menunggu dan melihat apakah akan ada perubahan situasi. Namun, yang membuatnya bingung adalah tidak semua dari 12 Saint Iblis hadir. Dan seharusnya tidak ada lebih dari 3 orang yang bertarung melawan bulan cerah. Jadi di mana para Saint Iblis lainnya? Pertempuran hebat telah pecah di sini. Jadi Saint Iblis itu seharusnya sudah datang sejak lama.
Di mana Yu Rumeng? Dia belum pernah melihat Bei Limo di tempat Baya. Jadi penemuan ini membuatnya bingung. Setelah memikirkannya sejenak, Yang Kai memanggil Lau Ke dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk menanyakan situasinya. Area ini berada di bawah tanggung jawab bawahan Half Saint Yu Rumeng. Jadi mereka seharusnya dapat menemukan satu atau dua Half Saint yang familiar untuk ditanyakan. Selusin tim Demon Rache dengan cepat berangkat ke arah yang berbeda. Setelah menunggu setengah hari, Yang Kai menerima pesan dan segera memerintahkan tim untuk mengikutinya. 2 jam kemudian, di puncak gunung, Yang Kai melihat Bai Zuo dan bertukar basa-basi. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tidak pergi ke medan perang dua dunia? Kenapa kamu punya waktu untuk kembali? Jika dia ingat dengan benar, Bai Zuo mengatakan dia akan kembali ke medan perang dua dunia. Jadi Yang Kai tidak menyangka akan melihatnya di sini. Bai Zuo tersenyum pahit dan berkata, dengan masalah besar yang terjadi di sini, wajar saja aku harus kembali. Hampir semua Half Saints dari Two World Battlefield telah kembali, dengan pengecualian beberapa yang tetap di belakang untuk mengawasi berbagai hal. Mereka semua kembali, mata Yang Kai menyipit karena dia tidak bisa menahan diri untuk melihat sekeliling dengan waspada. Melihat ini, Bai Zuo tidak bisa menahan tawa. Jangan khawatir, Yue Sang tidak menerima perintah apapun dan masih di sana. Yang Kai menggosok hidungnya dan berkata dengan canggung, aku tidak mencarinya. Sebenarnya, dia mencarinya. Dia tidak bisa menahan serangan diam-diam dari Half Saint. Bahkan jika dia memiliki perlindungan dari Winchester. Namun, bahkan Bai Zuo telah dipindahkan kembali sementara Yue Sang telah ditinggalkan, menunjukkan sikap Yu Rumeng. Di mana Yang Mulia sekarang? Yang Kai mengubah topik pembicaraan. Bai Zuo menatapnya dengan aneh. Apakah kamu tidak menerima pesan dari Yang Mulia? Ya. Yang Kai berbohong melalui giginya. Hanya saja Saint itu hanya memintaku untuk datang ke sini dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bai Zuo agak skeptis. Tetapi memikirkan betapa Yu Rumeng menghargai Yang Kai. Dia tidak terlalu memikirkannya dan diam-diam mengirim transmisi suara. Yang Mulia terluka dan saat ini sedang dalam pemulihan. Ekspresi Yang Kai menjadi serius. Bagaimana Saint itu terluka? Apakah cederanya serius? Bai Zuo menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak terlalu serius. Saint berkata dia pasti akan bergegas. Adapun bagaimana dia terluka, dia melihat ke kejauhan dan berbisik. Itu harus terkait dengan masalah ini. Mendengar ini, Yang Kai menjadi bersemangat. Sebelumnya, dia khawatir Bright Moon tidak akan bisa bertarung sendirian. Tetapi sekarang dia telah melukai Yu Rumeng. Apakah Kaisar Agung Bulan Cerah benar-benar sangat kuat? Tidak hanya Saint Yu Rumeng yang terluka. Sebagian besar Saint Venerable lainnya juga terluka. Sebelum Yang Kai dapat mencerna pesan sebelumnya, Bai Zuo mengeluarkan pesan yang bahkan lebih mengejutkan. Yang Kai menatapnya dengan kaget. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia secara naluriah merasa bahwa ini tidak mungkin. Jika dijelaskan bahwa Bright Moon telah melukai Demon Saint dalam situasi ini, itu masuk akal. Tetapi melukai 2, 3, atau bahkan lebih ini sama sekali tidak realistis. Yang Kai tidak meremehkan bulan cerah. Tetapi Saint Iblis bukanlah lumpur. Jadi bagaimana mereka bisa begitu lemah? Namun, kata-kata Bai Zuo terlalu brilian dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bai Zuo perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu detail pastinya. Tetapi Saint itu tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menyuruh kami untuk menutup medan perang dan membantu Saint Sueli dan Huobu untuk mencegah Kaisar Agung bertindak gegabah. Sueli dan Huobu. Yang Kai diam-diam mengingat kedua nama ini. Jika dia tidak salah, keduanya seharusnya yang bertarung melawan Bright Moon sekarang. Ini juga sesuai dengan informasi yang baru saja dia terima. Hanya setengah bulan sebelum dia tiba. Apa yang sebenarnya terjadi yang memungkinkan Bright Moon melukai sebagian besar Saint Iblis di wilayah Iblis? Untuk dapat menunjukkan kekuatan ilahi seperti itu bahkan setelah dipenjara. Apakah ini sebabnya dia disebut Kaisar Agung? Saudara Bai Zuo, apakah kamu tahu situasi di sana? Yang Kai menahan keterkejutan di hatinya dan bertanya. Bai Zuo tersenyum pahit. Aku juga tidak tahu. Tetapi dengan Saint Venerable Sueli dan Huobu bekerja sama, Kaisar Agung itu pasti tidak akan bisa menang. Ini juga yang paling tidak bisa dipahami oleh Yang Kai. Begitu banyak Saint Iblis telah terluka oleh bulan cerah. Jadi bagaimana mungkin dua dari mereka bisa menahannya? Mungkinkah Bright Moon telah menggunakan semacam teknik rahasia yang kuat, menyebabkan dia terluka parah? Tiba-tiba, Yang Kai memikirkan pertanyaan lain. Apakah Saint Yu Rumeng belum tiba? Bai Zuo menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa itu benar. Tubuh utama belum tiba di sini dan telah terluka. Jadi hanya ada satu alasan.
Yang Kai tiba-tiba menyadari bahwa ini terkait dengan teknik pemisahan jiwa. Mungkin teknik pemisahan jiwa Saint Iblis telah dihancurkan oleh bulan cerah, menyebabkan banyak dari mereka terluka. Karena dia tidak dapat memperoleh informasi lebih lanjut dari Bai Zuo, Yang Kai hanya bisa bergegas kembali, pikirannya berantakan. Berbicara secara logis, ini tidak diragukan lagi adalah waktu terbaik baginya untuk menyelamatkan Bright Moon. Sebagian besar Saint Iblis masih dalam pemulihan, dan di seluruh benua Eternal Heaven, hanya Sueli dan Huobo yang berurusan dengan bulan cerah. Tetapi dengan lengan dan kakinya yang kurus, bahkan jika dia berlari, dia hanya akan menyebabkan masalah bagi Bright Bulan. Tetapi jika dia terus menunggu, ketika Saint Iblis tiba, dia akan memiliki lebih sedikit kesempatan. Kembali ke kamp dengan linglung, dia melihat pemandangan yang kacau, seolah-olah sesuatu telah terjadi. Selain 2 juta tentara kuat yang dia bawa, ada juga sekelompok orang lain yang berkumpul di sini. Jumlah orang di sini tidak kurang dari miliknya, dan tidak diketahui dari mana mereka berasal. Pada saat ini, kedua belah pihak berada dalam kebuntuan. Lao Ke, Yin, dan Raja Iblis lainnya yang menjaga tempat ini semua memasang ekspresi gugup sementara yang pertama memasang senyum di wajahnya sambil menangkupkan tinjunya ke sisi lain. Namun, kelompok Raja Iblis di sisi yang berlawanan jelas tidak menghargai gerakan ini. Salah satu Raja Iblis berteriak, "Aku akan memberimu waktu sebatang dupa. Cepat dan enyahlah. Jika tidak jangan salahkan kami karena tidak sopan." Apa yang sedang terjadi? Seseorang benar-benar mencoba merebut wilayahnya? Apa yang harus direbut? Mata Yang Kai melebar. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia masih khawatir. Sehingga kecemasan dan depresi yang dia rasakan langsung berubah menjadi kemarahan. Mengepalkan kakinya, dia bergegas menuju kerumunan dan berteriak, "Tersesat!" Tentara di depan mereka memblokir jalan mereka. Tetapi Winchester sangat ganas. Dan terlepas dari seberapa ganasnya mereka, ia mampu membuka jalan seperti pisau panas yang memotong mentega. Beberapa ras iblis ingin melawan, tetapi mereka semua terlempar ke samping. Tulang mereka patah dan otot mereka robek saat mereka berteriak. Pergantian peristiwa ini terlalu mendadak, dan pihak lain tidak dapat bereaksi tepat waktu. Ketika Yang Kai memimpin timnya kembali ke depan pasukan, dia melihat sekelompok Raja Iblis memelototinya dengan marah. Mata dingin Yang Kai menyapu Raja Iblis sebelum tertuju pada pembudidaya ras iblis wanita yang menawan. Secara kebetulan, pembudidaya ras iblis perempuan ini juga mengamatinya. Saat mata mereka bertemu, alis Yang Kai berkedut dan bibir pihak lain melengkung menjadi senyum yang bermakna. Half Saint, ketika dia melihat begitu banyak orang tiba-tiba tiba di sini, Yang Kai menduga bahwa ada Half Saint yang memimpin kelompok itu. Tetapi sekarang sudah jelas. Half Saint ini seharusnya berasal dari klan yang sama dengan Yu Rumeng. Keduanya adalah sucubus. Meskipun dia tidak berbicara atau menggunakan teknik rahasia apapun, dia terus-menerus memancarkan pesona yang menggoda, menyebabkan banyak bawahan ras iblis laki-laki di bawahnya menunjukkan tatapan mesum. Meskipun dia tahu dia tidak bisa menyalahkan mereka, pesona sucubus Half Saint tidak begitu mudah ditolak. Yang Kai masih merasa agak tidak senang. Melambaikan tangannya, Lao Ke segera berjalan. Apa yang sedang terjadi? Ketika Yang Kai menanyakan pertanyaan ini, dia telah menatap sucubus wanita tanpa berkedip. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang tebal. Lao Ke berkata dengan ekspresi pahit, "Raja Agung, senior ini mengatakan bahwa ini adalah wilayah yang harus mereka jaga. Jadi dia meminta kita untuk pindah." Mendengar ini, Yang Kai tidak bisa menahan cibiran. "Benarkah?" Salah satu Raja Iblis di sisi yang berlawanan segera melangkah maju dan berteriak. "Di bawah perintah Tuan Dili, kami telah menutup perimeter pertahanan beberapa kilometer ini. Orang yang tidak terkait, cepat mundur." Petik 2. Ini membuatnya menjadi orang luar. Yang Kai juga agak terdiam saat dia menyipitkan matanya pada sucubus wanita dan bertanya, "Bagaimana saya harus memanggil kamu, Nona muda?" Kelancangan, Raja Iblis yang telah berbicara sebelumnya segera berteriak, maju selangkah dan memelototi Yang Kai. Di depan Nyonya, "Turun dan bicaralah." Mengatakan demikian, dia mengangkat tangannya dan meraih Yang Kai, seolah-olah dia benar-benar ingin menangkapnya. Winchester meraung saat dia bersiap untuk melakukan serangan balik. Namun, kecepatan Yang Kai bahkan lebih cepat dari lawannya. Mengangkat telapak tangannya, dia mendorongnya ke bawah. Hukum di telapak tangannya berfluktuasi liar saat waktu seolah berhenti. Tahun naik dan turun, seperti terbang seperti bermimpi. Sebelum Raja Iblis bisa bereaksi, dia merasakan kekuatan besar menghantam dadanya. Dengan erangan teredam, dia dikirim terbang mundur. Vitalitasnya dengan cepat terkuras dari tubuhnya. Dengan desir, panah menembus udara dan secara akurat menembus tangan yang dia gunakan. Secara langsung membuatnya menjadi kabut berdarah. Ketika Raja Iblis ini mendarat di tanah, rambutnya sudah memutih.
Tangannya mencengkeram lengannya yang patah saat dia melihat ke atas dengan ngeri. Tidak jauh, Yang Kai perlahan menarik tangannya, dan tali busur dari Feather Demon wanita di sampingnya sedikit bergetar, matanya yang indah dingin. Dengan ledakan keras, Demonic Ki melonjak ke langit. Di bawah pengaruh peristiwa tak terduga tadi, kedua pasukan itu seperti air dan api, siap bertarung. Yang Kai mengangkat tangannya sedikit untuk menghentikan kerumunan yang gelisah dan menyeringai pada sucubus wanita. Jaga orang-orangmu. Lain kali dia tidak akan seberuntung itu. Sucubus betina menoleh untuk melihat Raja Iblis yang terluka. Cahaya dingin melintas di matanya yang indah saat dia berteriak, sampah. Saat dia berbicara, dia menjentikkan jarinya dan mengirim seberkas cahaya gelap ke kepala Raja Iblis. Mata Raja Iblis segera melotot saat dia jatuh ke tanah. Vitalitasnya dengan cepat menghilang. Raja Iblis tingkat tinggi telah dibunuh olehnya tanpa ragu-ragu. Setelah melakukan semua ini, Sucubus menoleh dan menilai Yang Kai. Senyum muncul di wajahnya saat dia bertanya dengan menawan. Apakah kamu ras manusia yang dihargai oleh Yang Mulia dan yang lainnya? Yang Kai mengangkat alisnya. Kamu tahu betul. Si iblis menutup mulutnya dan terkikik. Semua orang membicarakanmu. Jadi tentu saja aku mendengar beberapa hal tentangmu. Awalnya, saya sedikit tertarik pada kamu. Tetapi sekarang tampaknya kamu tidak lebih dari ini. Petik 2. Yang Kai terkekeh. Itu karena kamu tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang raja ini. Jika kamu melakukannya, saya yakin kamu akan lebih tertarik pada raja ini. Petik 2. Di samping, Li Siqing menoleh dan melirik Yang Kai. Wajahnya sedikit merah. Jelas tidak terbiasa dengan kata-kata ini. Di sisi lain, sucubus perempuan itu terkikik. Aku sedikit tertarik padamu sekarang. Wajah Yang Kai berubah dingin. Sayangnya, aku tidak tertarik padamu. Cukup omong kosong. Katakan saja padaku apa yang ingin kamu lakukan. Petik 2. Senyum di wajah sucubus berangsur-angsur memudar saat dia berkata dengan agak putus asa. Selama kamu tidak tuli, kamu seharusnya mendengarnya sekarang. Ini adalah tempat ratu ini bertanggung jawab untuk menjaga. Meskipun saya tidak tahu mengapa kamu ada di sini. Itu jelas melanggar aturan. Jadi tolong pindah. Petik 2. Yang Kai dengan dingin mendengus. Aturan apa? Siapa yang mengaturnya? Tentu saja. Itu adalah aturan Dili. Sang iblis memandangnya. Dia bertanggung jawab untuk mengatur berbagai pasukan di bawah komando Saint Venerable. Kamu harus berada di posisi kamu sendiri, bukan di sini. Petik 2. Ini Dili lagi. Mata Yang Kai menjadi dingin. Apakah dia mencari masalah? Yang Kai menyeringai dan berkata, saya tidak tahu siapa Dili. Raja ini hanya tahu bahwa ketika saya membawa orang ke sini, tempat ini kosong. Sekarang ini adalah wilayah raja ini. Kamu membawa orang ke sini untuk pamer. Dan sekarang kamu ingin mengusir saya. Apakah kamu pikir saya akan setuju? Petik 2. Sucubus perempuan mengerutkan kening. Tapi ini memang tempat yang Dili atur untuk aku jaga. Jika kamu ingin pergi, kamu harus bertanya pada Dili. Petik 2. Sudah kubilang aku tidak mengenal pria itu. Raja ini hanya di bawah yurisdiksi Saint Venerable. Jadi tidak perlu mendengarkan perintahnya. Yang Kai melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Ambil orang-orangmu dan cepat enyahlah. Jika tidak jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ekspresi sucubus Demon Ki menjadi suram. Seorang manusia biasa berani berbicara dengan ratu ini dengan cara seperti itu? Yang Kai baru saja akan membalas. Tetapi yang mengejutkan, pihak lain bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dengan jentikan pergelangan tangannya, cambuk lembut muncul di udara dan menyapu ke arahnya. Pada saat kritis ini, Yang Kai membungkuk untuk menghindari serangan ini, dan cambuk lembut menabrak pasukan Cloud Shadow. Jeritan terdengar, dan banyak Cloud Shadow segera terbunuh. Melihat ke belakang, Yang Kai meraung, kamu berani menyerang? Kamu mencari kematian? Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria dan seekor kuda bergegas ke depan. 4 kuku Winchester meledak menjadi api keemasan saat dia membawa Yang Kai ke pasukan musuh seperti sambaran petir. Sepanjang jalan, semua prajurit Demon Rache dihancurkan seperti rumput liar. Yang Kai bisa dengan jelas merasakan kegembiraan Winchester. Orang ini tampaknya sangat akrab dengan Forward Chas and Killing. Memikirkan kembali bagaimana awalnya tunggangan Chang Tian dan telah menemani Chang Tian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak mengherankan. Naluri untuk bertarung mungkin telah dicap ke dalam jiwanya. Dan setelah bertahun-tahun hidup damai, sudah lama ia tidak dapat menahan hatinya yang liar dan gelisah. Sekarang dia memiliki kesempatan. Bagaimana mungkin dia tidak melampiaskan amarahnya? Dimanapun orang banyak berkumpul, mereka akan bergegas ke sana. Satu pria dan satu kuda membajak pasukan lawan, menyebabkan darah dan daging beterbangan kemana-mana. Jeritan terdengar tanpa henti.
dan bahkan Raja Iblis tidak dapat menahan momentum serangan Winchester. Jika mereka terlalu lambat, mereka akan segera mati. Untuk berkoordinasi dengan Winchester, Yang Kai mengeluarkan tombak panjang dari space ring-nya. Tidak diketahui kapan dia mendapatkan tombak ini, tetapi Yang Kai belum pernah memperbaikinya sebelumnya. Sekarang dia memegangnya di tangannya. Itu hanya bisa digunakan sebagai senjata biasa dan tidak dapat menampilkan kekuatan aslinya. Meski begitu, dengan fisik tirani Yang Kai, tombak di tangannya masih mampu menunjukkan banyak kerusakan, menyebabkan darah menyembur keluar saat dia menusuk ke depan. Suara yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar, berubah menjadi kekuatan tak terlihat yang menembus Divine Sense Yang Kai dan memasuki pikirannya. Sucubus betina melihat bahwa Yang Kai dan tunggangannya tidak dapat dihentikan dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia adalah Half Saint dan juga Sucubus. Jadi lolongan ini mengandung energi jiwa yang sangat kuat. Langkah Winchester berhenti sejenak, jelas telah terpengaruh. Tubuh Yang Kai bergoyang dan dia hampir jatuh dari punggung Winchester. Untungnya, lotus pemanasan jiwa melepaskan aura dingin pada saat kritis ini, memungkinkan dia untuk mendapatkan kembali kejernihannya. Yang Kai mendengar suara udara terkoyak seolah-olah serangan ganas datang dari belakangnya. Yang Kai secara naluriah mengangkat tombaknya, tetapi dia terkena kekuatan yang kuat yang menyebabkan lengannya mati rasa, menyebabkan tombaknya terbang keluar. Memutar kepalanya, dia melihat Sucubus perempuan mengenakan senyum mengejek saat dia menggambar lingkaran di udara dengan cambuknya dan menghantamkannya ke arahnya. Dalam sekejap, suara angin dan guntur memenuhi udara saat aura kematian menyelimutinya. Yang Kai tiba-tiba meraih Winchester, dan dalam sekejap mata, tubuh Winchester berputar, nyaris menghindari serangan ini. Dengan ledakan keras, sebuah lubang besar muncul di tanah, dan Demon Rache di sekitarnya. Apakah mereka sekutu atau musuh? Semuanya dikirim terbang. Tanpa menunggu Yang Kai dan tunggangannya pulih, cambuk lembut sekali lagi tiba. Untungnya, kemampuan adaptasi Winchester cukup baik, jadi saat dia berbalik, dia sudah bergegas menuju Sucubus betina. Meskipun tampak kikuk, pada kenyataannya, ia sangat lincah dan berhasil menghindari serangan cambuk yang lembut. Dalam sekejap mata, itu telah mendekati targetnya. Mengendarai punggung Winchester, Yang Kai bisa dengan jelas melihat kepanikan melintas di mata Sucubus perempuan. Meskipun dia juga seorang Half Saint, dari rasnya dan artefak iblis yang dia gunakan, Yang Kai tahu bahwa dia tidak mahir dalam pertempuran jarak dekat dan hanya bisa menunjukkan kekuatan penuhnya dengan membuat jarak di antara mereka. Sekarang Winchester muncul di depannya. Dia secara alami panik. Namun, dia masih seorang Half Saint, jadi dia secara alami memiliki kemampuan untuk tetap tenang dalam menghadapi bahaya. Cahaya kejam melintas di matanya yang indah saat dia benar-benar mengabaikan Winchester. Mengangkat matanya untuk bertemu dengan Yang Kai, dia melambaikan cambuknya dan mengirimnya terbang ke arahnya. Dengan jentikan pergelangan tangan Yang Kai, dia memanggil jutaan pedang. Dan saat dia mengedarkan kaisar Qi-nya, cahaya pedang yang cemerlang melesat keluar. Namun, bagaimana serangan Half Saint bisa begitu mudah dipatahkan? Ketika cahaya pedang menghilang, itu hanya berhasil menunda kecepatan di mana cambuk lembut lawan jatuh. Melihat bahwa dia akan diikat oleh cambuk lembut pihak lain, Yang Kai hanya bisa menggunakan hukum luar angkasa untuk berteleportasi. Jika tidak, jika dia benar-benar terikat olehnya, dia akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Sekarang dia mengandalkan Winchester. Dia setidaknya bisa bertarung dengan pihak lain dan mungkin bahkan memberinya penderitaan. Terlebih lagi, jika dia meninggalkan Winchester, akan lebih mudah baginya untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Meskipun pertarungannya singkat, Yang Kai bisa merasakannya karena Winchester ingin melindunginya. Dia agak tertahan. Di sisi lain, hanya ada satu Half Saint di kamp musuh yang bisa mengancam keselamatannya. Dengan pengecualian Sucubus perempuan ini, dia benar-benar tidak peduli dengan orang lain. Muncul kembali sekali lagi. Dia berdiri di udara dan melihat lebih dari 1000 kaki jauhnya. Hanya untuk melihat bahwa Winchester telah melibatkan Sucubus betina dalam pertempuran sengit. Serangan Winchester bisa dikatakan cukup sederhana. Mereka tidak lebih dari tabrakan, menggigit, menggelengkan kepalanya, dan mengayunkan keempat kukunya. Di sisi lain, Sucubus perempuan memiliki banyak trik di lengan bajunya, menggunakan semua jenis teknik rahasia dan cambuk fleksibel di tangannya. Tetapi keduanya masih seimbang. Dari sini, dapat dilihat bahwa kekuatan Winchester tidak biasa di antara Half Saints. Paling tidak, dia sedikit lebih kuat dari iblis wanita ini. Jika tidak mungkin baginya untuk menstabilkan situasi. Jika ini berlanjut untuk waktu yang lama, dengan daya tahannya, dia pasti akan menang. Di masa lalu, ia telah mengejar Half Saint untuk waktu yang lama, memaksanya untuk menghentikan kultivasinya sebelum berhenti. Bagaimana mungkin itu tidak memiliki daya tahan? Di bawah,
Jutaan tentara Demon Rache juga terlibat dalam pertempuran sengit. Dengan lebih banyak pembudidaya Demon Rache sekarat dan kedua belah pihak menderita banyak korban. Yang Kai tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana hal ini terjadi. Alasan dia membawa 2 juta pasukan kuat ini ke sini bukanlah untuk berkonflik dengan Half Saint lainnya, tetapi untuk melihat apakah dia bisa menggunakan pasukan ini untuk melakukan sesuatu pada saat kritis. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, meskipun dia agak tidak dapat merespons dengan tepat, masalah utamanya adalah bahwa pihak lain terlalu sombong dan telah membunuh banyak orangnya tanpa peringatan apapun, sehingga sulit baginya untuk berhenti. Itu hanya sepotong wilayah, dan pinggiran medan perang memiliki garis pertahanan yang begitu panjang. Apakah benar-benar perlu pihak lain untuk merebutnya? Saat dia memikirkan hal ini, Yang Kai tiba-tiba merasa tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman ini muncul entah dari mana dan tanpa peringatan apapun. Seolah-olah ada bahaya besar yang mendekatinya. Melihat ke atas, Winchester tidak terlihat dimanapun. Dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi dengan sucubus wanita itu. Perasaan tidak nyaman ini semakin kuat ketika pori-porinya menyusut dan kulitnya menjadi dingin. Tanpa memikirkannya, sosok Yang Kai kabur dan dia menghilang ke udara. Pada saat itu, sesosok muncul di sebelahnya dan meninju tempat dia berdiri. Energi kekerasan meledak dan gelombang kejut serangan menyebar, menembus kehampaan. Meskipun Yang Kai telah menggunakan teknik rahasia nihilitinya, dia masih merasakan darahnya mendidih dan penglihatannya menjadi hitam saat dia hampir pingsan. Dengan cepat berteleportasi dari tempat berbahaya itu, Yang Kai muncul 1000 kaki jauhnya. Matanya menyipit saat dia berteriak, Yue Sang. Orang yang menyelinap menyerang dan hampir membunuhnya sebenarnya adalah Yue Sang, yang seharusnya masih berada di medan perang 2 dunia. Sejak pertemuan terakhir mereka di kota suci benua hantu, Yang Kai tidak melihat orang ini lagi. Yuru Meng juga mengatakan bahwa dia telah mengirimnya ke medan perang 2 dunia. Bai Zuo bahkan mengkonfirmasi ini. Baru saja, Bai Zuo bahkan mengatakan bahwa Yue Sang masih menjaga medan perang 2 dunia. Oleh karena itu, Yang Kai tidak pernah membayangkan bahwa Yue Sang telah kembali ke wilayah iblis dan bahkan menyergapnya di sini. Menurunkan kepalanya untuk melihat jutaan tentara Demon Rache terjerat di bawahnya. Dia kemudian menoleh untuk melihat di mana Dili berada. Memikirkan kembali sikap dan metode sucubus wanita dari sebelumnya, wajah Yang Kai menjadi suram. Ini adalah jebakan, sebuah jebakan yang dibuat oleh 3 Half Saints. Pertama, Dili tidak memberinya tempat untuk bertahan. Lalu sucubus betina dengan sengaja datang untuk bertarung dengannya memperebutkan wilayah, menarik Winchester, dan akhirnya Yue Sang. Mengingat krisis yang akan segera terjadi, Yang Kai tidak bisa menahan keringatnya. Tetapi pada saat yang sama, dia juga dipenuhi dengan kemarahan. Ketiga Half Saint ini tidak ragu-ragu untuk bergabung untuk membunuhnya. Mereka benar-benar memberinya wajah. Di sisi lain, Yue Sang memasang ekspresi terkejut. Seolah-olah dia tidak menyangka serangan diam-diamnya gagal mengambil nyawa Yang Kai. Meskipun sepertinya dia telah melukai Yang Kai, itu masih agak tidak dapat dibenarkan bagi Half Saint seperti dia untuk membiarkan Yang Kai melarikan diri. Space Divine Ability memang layak untuk reputasinya. Namun, itu saja, dia tidak ragu untuk melanggar perintah Yuru Meng dan bergegas kembali dari medan perang 2 dunia. Pertama, dia ingin mengambil nyawa Yang Kai. Dan kedua, dia ingin merebut peluangnya sendiri di masa depan. Yang paling penting adalah mengambil nyawa Yang Kai. Dalam hatinya, dia diam-diam membenci Yuru Meng karena tidak memberitahu dia tentang kesempatan yang begitu baik. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki semacam hubungan khusus, dia mungkin tidak akan tahu bahwa ada peluang besar seperti itu di benua Eternal Heaven. Bukannya dia tidak tahu betapa Yuru Meng menghargai Yang Kai. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu di medan perang 2 dunia, dia sudah lama mengetahui tentang Yang Kai dan Yuru Meng. Dia bahkan lebih jelas tentang konsekuensi jika dia membunuh Yang Kai. Tetapi ini tidak cukup baginya untuk mundur. Selama dia bisa mengambil inisiatif dalam rencana para Saint Iblis yang akan datang, bahkan Yuru Meng tidak akan dapat dengan mudah membunuhnya. Karena pada saat itu, Saint Iblis lainnya tidak akan setuju. Jadi hari ini, Yang Kai harus mati. Selain itu, dia akan menjadi orang yang secara pribadi membunuhnya, untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Saat mata mereka bertemu, tatapan Yue Sang dipenuhi dengan penghinaan dan suaranya dingin. Apakah kamu berpikir bahwa dengan Saint Venerable melindungi kamu, kamu akan aman dan sehat? Jika kerabat ini ingin membunuhmu, itu hanya butuh beberapa saat. Yang Kai menoleh dan meludahkan seteguk darah sebelum mencibir. Kamu tidak menerima perintah transfer dan kembali dari medan perang 2 dunia tanpa izin. Mari kita lihat bagaimana kamu menjelaskan hal ini kepada Saint. Mata Yue Sang terkulai. Penjelasan, raja ini dapat kembali kapanpun dia mau. Mengapa repot-repot menjelaskan sesuatu kepada Yang Mulia?
Jika kamu punya waktu untuk mengkhawatirkan tuan ini, kamu harus mengkhawatirkan diri kamu sendiri. Wajah Yang Kai tenggelam. Apakah kamu benar-benar berani membunuhku? Yue Sang menatapnya dengan main-main. Bagaimana menurutmu? Yang Kai melihat sekeliling tetapi tidak menjawab. Malah bertanya, sepertinya kamu bertekad untuk membunuhku. Saya cukup penasaran. Bagaimana kamu meyakinkan Dili dan sucubus wanita itu untuk membantu kamu? Bukannya mereka tidak tahu apa konsekuensi dari melakukannya, kan? Setelah berkolusi dengan Yue Sang untuk membunuhnya, bagaimana bisa Yurumeng melepaskan ini? Bahkan jika mereka berdua adalah half saints, kemungkinan besar mereka akan mati karena Yue Sang. Setelah dikirim ke medan perang dua dunia untuk bertarung dengan kaisar Sudo lainnya, jika mereka beruntung, mereka akan dapat menebus kerugian mereka. Tetapi jika mereka tidak beruntung, mereka akan mati di sana. Saat perang antara dua dunia meningkat, lebih dari satu kaisar half saint dan kaisar Sudo telah jatuh. Yue Sang berkata dengan ringan, tidak ada yang bisa membantu raja ini. Raja ini kebetulan berada di sini pada waktu yang tepat. Mata Yang Kai melebar karena marah. Dan meskipun dia tahu bahwa Yue Sang hanya mengatakan omong kosong untuk membersihkan udara di antara mereka berdua, tidak ada yang salah dengan penjelasannya. Belum lagi dia hanya bertemu Dili sekali dan tidak memiliki konflik dengannya. Bahkan iblis hanya bertindak melawannya karena dia punya alasan bagus. Jadi bahkan jika masalah ini berakhir dengan Yurumeng, mereka berdua masih bisa mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Tentu saja, pada akhirnya, itu masih tergantung di sisi mana Yurumeng berdiri. Jika dia berdiri di sisinya, itu akan sia-sia bahkan jika mereka mencoba menjelaskan diri mereka sendiri. Saya harap Sein akan mempercayai kata-kata kamu, Yang Kai mendengus dingin. Yue Sang mengangkat tangannya dan berkata dengan ringan, antara raja ini dan orang mati, menurutmu siapa yang akan dipercaya oleh Sein? Saat kata terakhir keluar dari mulutnya, dia menyerang dengan telapak tangannya, menyebabkan ledakan keras terdengar di udara. Saat telapak tangan terbanting, seolah-olah gunung tak terlihat menekannya, Yang Kai hanya ragu sejenak sebelum dia mendengar suara tulangnya retak, seperti meteor yang jatuh. Dia jatuh ke tanah, menciptakan kawah besar. Sosok Yue Sang tidak bergerak, malah melayang dan mendekat dengan cepat. Dengan suara menusuk, panah tajam memancarkan tembakan cahaya putih ke arah dada Yue Sang. Yue Sang bahkan tidak melihatnya dan hanya melambaikan tangannya, mengirim cahaya kembali dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Jeritan darah yang mengental terdengar saat Boya, yang telah bersembunyi di bayang-bayang dan meluncurkan serangan diam-diam, melewati seberkas cahaya dan dipukul mundur beberapa kali oleh kekuatan yang kuat sebelum jatuh ke tanah. Tidak diketahui apakah dia mati atau hidup, tetapi segera tanah itu diwarnai merah dengan darah. Pada saat yang sama, Yang Kai berjuang untuk bangun. Hidung dan mulutnya penuh dengan darah, rambutnya berantakan, dan dia dalam keadaan menyesal. Namun, saat dia hendak bangun, Yue Sang sudah mendarat dengan ringan di depannya dan mengarahkan jarinya ke arahnya. Keharuman bunga meresap ke udara saat kelopak bunga berwarna-warni melayang dari suatu tempat dan langsung mengelilingi Yang Kai, benar-benar mengelilinginya. Kelopak bunga yang menari membentuk pertahanan yang tak tertembus di sekitar Yang Kai. Aroma bunga yang tampaknya memiliki efek magis. Tidak jauh dari Boya, Li Siqing menggigit bibir merahnya dan membentuk serangkaian segel tangan. Tubuhnya melepaskan cahaya 5 warna saat Kaisar Qi-nya melonjak. Meskipun matanya yang indah dipenuhi dengan ketakutan dan kepengecutan, ekspresinya tegas. Yue Sang tiba-tiba menoleh. Matanya yang dingin menatap ke arahnya saat dia mendengus dingin. Gelombang energi jiwa ilahi meledak dan cahaya melintas di dada Li Siqing, menyebabkan tubuh lembutnya sedikit gemetar saat Kaisar Qi-nya runtuh. Saat dia jatuh pingsan, kelopak bunga di sekitar Yang Kai juga runtuh. Setelah berurusan dengan dua tikus yang mengganggunya, Yue Sang berbalik untuk melihat Yang Kai dengan senyum di wajahnya, seolah-olah dia baru saja menerima banyak kesenangan. Jarinya menunjuk ke arah dahi Yang Kai dengan kecepatan tetap saat dia berkata, apakah kamu menyesal telah menyinggungku? Apakah kamu berpikir bahwa hanya karena kamu mahir dalam hukum luar angkasa, raja ini tidak dapat melakukan apapun kepada kamu? Sekarang setelah kamu begitu dekat, dengan Raja Divine Sense ini terkunci pada kamu, kamu bisa melupakan untuk melarikan diri. Penyesalan, Yang Kai menggertakkan giginya dan berteriak ketika hukum luar angkasa di sekitarnya berfluktuasi dengan liar. Tiba-tiba, sesosok muncul di depannya dan suara dingin datang dari belakang, ibumu. Ekspresi Yue Sang dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap kosong pada pria batu yang tiba-tiba muncul di depannya. Dia tidak tahu dari mana orang ini melompat keluar. Beberapa saat yang lalu, itu muncul di hadapannya tanpa jejak. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Karena begitu golem batu ini muncul, dia dengan santai melemparkan pukulan ke arahnya.
dan menilai dari kekuatan pukulan ini. Golem batu ini sebenarnya adalah Half Saint. Di bawah stimulasi ki iblisnya, kekuatan jarinya menjadi lebih kuat. Karena lawannya adalah Half Saint, Yue Sang tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Sial, bagaimana mungkin manusia itu memiliki Half Saint bersamanya? Yue Sang mengira itu akan sangat mudah jika dia bisa memancing Winchester pergi dengan aman. Tapi siapa yang mengira ini akan terjadi lagi? Hati Yue Sang tenggelam saat dia samar-samar merasa bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik. Dengan Half Saint menahannya, akan sulit untuk membunuh Yang Kai. Saat pikiran mereka berfluktuasi, serangan mereka bertabrakan. Mata Yue Sang tiba-tiba menyipit saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Secara naluriah, sosoknya berkedip saat dia mundur 1000 kaki jauhnya dalam sekejap mata. Ketika dia melihat ke bawah, ekspresinya tiba-tiba menjadi suram. Karena salah satu jarinya terpelintir tanpa bisa dikenali. Hampir semua tulangnya remuk, dan rasa sakit yang menusuk menjalar dari jarinya, merangsang setiap sarafnya. Dengan hanya satu serangan, jarinya telah lumpuh. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat dan mundur tepat waktu, dia akan kehilangan lengannya karena pria batu itu. Kekuatan seperti itu. Pihak lain belum menggunakan ki iblis dalam serangannya sekarang. Hanya kekuatan murni. Tetapi itu masih menembus pertahanannya dan melukainya. Kekuatan mengerikan seperti itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Half Saint dari Strength Demon. Tidak. Bahkan jika itu adalah Half Saint yang lahir di klan iblis kekuatan, dia masih sedikit lebih rendah. Dari ras apa golem batu ini berasal? Iblis batu, kekuatan iblis, itu tidak terlihat seperti itu. Mengaum, perwujudan itu membuka mulutnya dan meraung. Tidak mampu menahan kegembiraan dalam suaranya. Kecerdasannya adalah gumpalan klon jiwa Yang Kai, dan memiliki asal yang sama dengan Yang Kai. Itu bukan orang yang suka membunuh dan bertarung. Tetapi setelah mengalami kekuatan penuh dari tubuhnya, itu secara alami tidak dapat menekan kegembiraannya. Dengan raungan keras, Demonic Ki membubung ke langit dan tubuhnya meledak menjadi api hitam. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi lubang hitam yang bisa menelan segala sesuatu. Paku tulang tajam keluar dari tubuhnya saat dia mengulurkan tangannya dan meraih palu perang. Saat ki iblisnya mengalir, palu perang sedikit bergetar, langsung melepaskan aura berbahaya. Yue Sang belum pulih dari keterkejutan karena terkena pukulan ini. Tetapi setelah merasakan aura ini, matanya mau tak mau melebar saat dia menatap lekat-lekat pada Demon Artifak Warhammer dan berteriak, "Artefak Saint!" Di wilayah iblis, hanya artefak iblis yang disempurnakan oleh Saint Iblis yang akan disebut artefak suci. Di seluruh wilayah iblis, jumlah artefak Saint kurang dari 20, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap Saint artefak adalah keberadaan yang sangat langka. Demikian pula, setiap artefak Saint dapat menampilkan banyak kekuatan, dan sebagian besar artefak Saint ini dikendalikan oleh 12 Saint Iblis, dengan hanya beberapa dari mereka yang berkeliaran di dunia luar. The Demonic Artifact Warhammer di tangan perwujudan adalah sesuatu yang Yang Kai peroleh di luar kota Maplewoods. Itu adalah senjata iblis kuno bermata satu. Tetapi karena Yang Kai dan perwujudannya tidak memiliki ki iblis, tidak ada yang bisa menggunakan kekuatan sebenarnya selama bertahun-tahun. Kadang-kadang, perwujudannya akan menggunakannya sebagai senjata biasa. Namun, semuanya berbeda sekarang. Perwujudannya telah melahap sumber asal benua Cloud Shadow di Gua Iblis Segudang Cloud Shadow dan mengubah kekuatannya menjadi ki iblis. Menjadi setengah Saint di pihak wilayah iblis. Memberinya kualifikasi untuk mengaktifkan Warhammer artefak iblis ini. Dengan palu perang di tangan, aura yang sudah kuat tiba-tiba naik beberapa tingkat. Perwujudan juga jelas merasakan ini dan Demon Ki di tubuhnya melonjak tak terkendali menuju palu perang. Palu perang yang awalnya mati dan berat tampaknya telah dilahirkan kembali pada saat ini. Dan suasana gembira ditransmisikan dari palu perang, merindukan lebih banyak Demon Ki. Menurunkan kepalanya untuk melihat, perwujudan itu menyeringai jahat saat mengaktifkan hukum pertempuran pemakan surga. Tidak peduli apa jenis artefak itu semua tentang orang-orang. Palu perang dengan gila-gilaan melahapnya, seolah mencoba membalikkan keadaan. Bagaimana perwujudan dapat menoleransi ini? Itu selalu menjadi orang yang menelan orang lain. Jadi jika palu perang ingin menelan ki iblisnya, itu harus bertanya apakah dia akan setuju. Memegang palu perang di tangannya, perwujudan melompat dan menghancurkannya ke arah Yue Sang beberapa ribu kaki jauhnya. Bayangan palu besar segera muncul di langit, tampaknya menutupi seluruh langit. Saat bayangan palu jatuh, sepertinya langit itu sendiri telah runtuh. Ekspresi Yue Sang berubah drastis saat tubuhnya bergetar. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, kabut berdarah besar memenuhi puluhan meter persegi di sekitarnya. Melihatnya, dia melihat bahwa seluruh ruang telah tertutup oleh kabut berdarah ini dan Yue Sang telah menghilang. Bayangan Warhammer menabrak kabut darah, menciptakan lubang besar. Tetapi segera,
kabut darah di sekitarnya mengisi lubang lagi. Di tengah kabut berdarah, cahaya berdarah melesat dan melesat ke arah perwujudan seperti anak panah. Perwujudan dengan gesit menghindari beberapa serangan ini, tetapi masih terkena. Permukaan tubuh perwujudan segera mengeluarkan suara berderak saat nyala api hitam dan darah bertabrakan. Merenungkan sejenak, perwujudan Yang Kai jatuh ke dalam kabut darah. Dan dalam sekejap, serangkaian ledakan terdengar. Jelas bahwa dia melawan Yue Sang. Pada saat yang sama, Yang Kai tiba di samping Boya dan Li Siqing. Ketika dia dalam bahaya barusan, hanya dua wanita ini yang membelanya. Meskipun mereka tidak banyak berguna, setidaknya mereka ingin membantunya. Sekarang keduanya pingsan di tanah. Jika dia tidak peduli dengan mereka di medan perang jutaan tentara, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Setelah pemeriksaan cepat, dia menemukan bahwa cedera Boya cukup serius. Panah yang dia tembak telah ditembak kembali oleh Yue Sang. Tidak hanya gagal melukai lawannya, bahkan melukai dirinya sendiri. Setengah dari bahunya telah hancur dan darah mengalir keluar tak terkendali. Sebaliknya, situasi Li Siqing cukup mengejutkan. Yang Kai mengira Li Siqing adalah orang yang terluka parah. Bagaimanapun, dia telah terluka oleh energi jiwa ilahi Yue Sang. Jadi bahkan jika dia tidak mati, dia setidaknya akan terluka parah. Namun, setelah memeriksanya dengan cermat, Yang Kai menemukan bahwa dia aman dan sehat. Alasan dia tidak sadar mungkin karena Divine Sense-nya telah terguncang. Tapi selain itu, tidak ada yang salah dengannya.